Pertama, kathiratun di sini banyak banget gitu. Yang namanya berjamaah itu menjadi makruh. Yang pertama diantaranya adalah kaunul imami fasiqan. Kalau imamnya itu orang ahli maksiat, jadi jamaahnya jadi makruh. Dia pinter alim tapi apalagi kalau maksiatnya secara terang-terangan gitu. Itu makruh kita jamaah sama orang itu. Ya gampang kasarnya umpamanya di lokalisasi pelacuran gitu ya. Dia jadi apa namanya bosnya di situ gitu. Ya jelas kelihatan banget gitu. Atau di sisi lain dia memang orang yang kurang soleh lah gitu. Ya, itu kalau berjamaah dengan imam yang seperti itu maka makruh. Yang kedua, kaunul imami aklaf. Kalau ada imam yang belum disunat. Tapi kita semua biasa sunatnya dari kecil ya. Tapi kalau ada orang yang belum disunat, ya kita makruh ikut menjadi makmumnya. Katakanlah kebetulan ada mu'alaf, belum sempat disunat, tetap dia udah jadi Islam. Dan bahkan mungkin sebelumnya udah belajar, bagus. Tapi belum disunat, belum ketemu dokter atau apa. Maka kalau kita berjamaah, dia imamnya itu makruh. Yang ketiga, kaunul imami tamtaman au fa'fa'an au wa'an. Yukarriru harfat ta'i awil fa'i awil wawi awil. Ada orang yang suka berulang-ulang bacaan hurufnya itu. Ya, tamtama apa gitu. Pokoknya kurang ini banget gitulah ya. Itu juga makruh kita kalau berimam pada imam yang sholatnya sah gitu. Tapi kalau memang sampai ke kecacat bacaannya baru nggak sah gitu. Cuman makruh doang. Yang keempat, jamaah itu sunnahnya makruh gitu ya. Makruhnya iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun walam yakhsha fauta fadilati awalil waqti. Melakukan sholat berjamaah di dalam satu masjid, yang masjid itu punya imam rawatib. Kita datang sini kan ada imam rawatib, waktunya masih cukup. Dia nggak keburu-buru, dia bikin jamaah sendiri, itu makruh. Harus ini tertib gitu loh. Karena sekarang dia jamaah di pojok situ. Lalu imam rawatibnya memang udah waktunya ditentuin sekian menit sesudah qomat atau azan gitu. Berdatang terus, nah yang melakukan jamaah itu kalau keadaannya seperti itu makruh. Harus nungguin gitu. Karena yang paling berhak menjadi imam di satu masjid itu adalah yang ditunjuk sebagai imam rawatib gitu. Lahu imamun rawatibun. Ya, sementara tidak ada kekhawatiran kehabisan waktu gitu. Termasuk makruh ini i'wijajus safi wa adamu ikmali ma qablahu. Sop yang enggak beraturan. Ada yang kedepanan dikit, ada yang pokoknya enggak lurus gitu. Itu makruh. Tapi tidak sampai ke batalnya sholat gitu. Tidak membatalkan sholat, cuma makruh. Ya, ada yang fanatik banget, enggak mau dimulain sholat sebelum rata gitu. Bahkan heboh banget gitulah ya. Kalau sampai mengganggu ya jangan. Ya cukup isyarah aja atau gimana. Kemudian juga ada orang di depan masih kosong. Dia mau sholat berjamaah baru datang lah gitu. Dia tidak mau ngisi yang kosong. Dia sopnya di belakang makruh. Isi dulu yang di depan gitu. Yang kosong gitu. In kita usafi apabila tidak rapat dalam sop, yang kalau sekarang COVID ini malah disuruh jauh-jauh kayak kita lihat di Mekah itu, Masya Allah ya gimana emang udah aturannya gitu, padahal sunnahnya harus rapat gitu loh. Muwafaqatul imam fil af'al,
sunnah selalu membarengi imam gitu. Imam ruku, dia ikut ruku. Ya tentunya bukan bareng banget gitu. Jangan dia gitu baru ruku. Imam udah tidak, dia masih ruku aja lama. Itu nggak dapat sunnah. Alasannya karena dia pengen baca tasbihnya banyakan gitu. Tetap makmum yang seperti itu tidak mendapat sunnah. Kalau sholatnya sah-sah aja gitu. Bagusnya muwafaqatul imam fil af'al, di dalam melakukan rukun fi'li ya. Di sini katakan patusannul muqaranatu ya illa fi thalathi masailah, kecuali dalam 3 keadaan yang tidak harus setelah imam baru kita gitu. Yaitu patusannul muqaranatu inda ta'min, bareng ketika imam mengucapkan amin dibarengin, itu sunnah. Jangan nungguin imam amin baru amin, jangan. Wa inda su'ali rahmati inda dzikriha wal isti'adzati min al-'adzab inda dzikriha. Begitu juga ketika surah dibaca ada ayat yang berkaitan dengan rahmat. Kan kita disuruh Allahumma ja'alna minhum, jadikanlah aku termasuk orang yang dapat rahmat itu. Kalau kita ta'awuz ya, berlindung pada Allah kalau ada masalah kaitannya dengan azab gitu. Itu boleh bareng sama imam. Ya, sunnahnya gitu. Wa fis sanai fil kunuti inda qaulil imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu kan imam waktu kunut ya, bacaannya setelah yang jahar kan terus pelan itu. Ya udah kita bersama aja, jangan nungguin imam. Dibarengin 3 tempat itu sunat bareng dengan imam ya, gitu. Termasuk makruh as-shalatu munfaridan anis shaffi. Kalau kita sholat sendirian di dalam adanya shaf itu, dia sendiri aja gitu, shafnya padahal di depan, makruh. Bikin shaf sendiri aja gitu. Kaunul imami lahnan la yughayyirul makna. Imam kalau bacaannya itu dilagu-laguin gitu. Dilagu-laguinnya itu dengan catatan atau dengan syarat tidak merubah makna. Itu tetap sah sholatnya tapi makruh. Gitu. Melagu-lagukan dengan kebangetan gitu kan, ada orang jadi imam. Kayak orang di tempat lain gitu. Dalam sholat jangan begitu gitu. Jangan dilaguin lah gitu. Lahinan lahnan la yughayyiru. Tapi kalau sampai merubah gara-gara lagu, maknanya berubah, malah jadi batal sholatnya. Kayak gitu ya. At-tablighu li ghairi hajatin. Kalau ada orang jadi mubalighu saut, seperti di Mekah itu kan, kalau imamnya Allahu Akbar, ada makmum yang jadi membaliknya itu Allahu Akbar. Kalau memang nggak dibutuhkan, itu makruh. Seperti kita kan terbatas nih, imamnya baca Allahu Akbar pasti kedengeran. Ada orang Allahu Akbar gitu, itu makruh. Yang melakukan itu makruh. At-tabligh di ghairi hajatin. Juga makruh idza zada ma bainal imam wal ma'mum aktsaru min salasati azru'in. Apabila ada makmum jarak dengan imamnya itu melebihi 1,5 meter.